Jadi selama saya kerja di Jakarta, anak saya bertiga itu disuruh ngamen. Ngamen? Ngamen, Mang. Umuran berapa aja? Mau menjelang usia 4 tahun. Yang nomor 2 menjelang 6 tahun. Nomor satunya itu menjelang 10 tahun. Sungguh terlalu ya. Iya, saya sakit hati. Di sini kamu bisa jual musuh. Di sini namanya ritualnya jual musuh. Jadi yang saya korbankan itu istri saya sama selingkuhannya. Itu sebelah saya ada yang sender, Mang. Saya noleh pocong. Langsung merinding saya. Kamar itu serba hijau, Mang. Ada lukisan besar. Itu yang saya tahu itu lukisan Nyi Roro Kidul Kanjeng. Saya masuk, saya nunggu, nggak lama datang sosok, Mang. Perempuan cantik tapi bengis, Mang. Ini kan yang kamu mau. Saya ngeliat ada tumpukan uang, Mang. Banyak. Ini 50. Tapi syaratnya saya minta anak kamu. Anak-anak ini sekarang di Mas Ian semua ikut? Iya, ikut saya, Mang. Mereka aman ya sekarang ya? Alhamdulillah aman. Mas Ian sendiri sudah menikah? Belum. Saya lagi fokus untuk anak-anak dulu. Di shelter malam mencekam, Mas Ian duduk tenang untuk menunggu giliran mengisahkan kisah nan kelam tentang pengalaman ritual akibat dendam pribadi pada sang istri yang selingkuh dengan lelaki lain. Kehancuran rumah tangga sudah tak bisa dihindari, hingga membuatnya kehilangan semua yang ia cintai. Anak dan harta dibawa paksa sampai tak tersisa, dan menyisakan dendam pada mantan istri tak setia. Amarah dan penderitaan membawanya pada jalan sesat, agar dendam yang disimpan bisa memberi kekayaan. Ritual jual musuh kepada Nyi Blorong pun ditempuh, dengan target mantan istri yang sudah tak tersentuh. Tumpukan uang muncul nyata, tepat di depan mata. Namun dengan bayaran yang tak pernah ia duga. Praktik pembalas dendam dengan tumbal jiwa ini hendak merenggut kehidupan anak Mas Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan biarkan dendam menentukan langkah, karena setiap langkah yang gelap akan berakhir dengan penyesalan. Kalimat tadi akan menggambarkan kisah hari ini, dan ini milik dari pengalaman Mas Ian. Saya Ian. Apa kabar Mas Ian? Alhamdulillah balik, Mang. Sehat ya Mas Ian ya? Alhamdulillah sehat. Mas Ian ini mau berkisah tapi harus pakai masker. Ya. Ada sesuatu yang harus dirahasiakan ya. Iya. Ini kejadiannya memang luar biasa menurut saya, serem sih, mencekam ya. Ya. Kejadian sampai 2 kali diselingkuhin istri. Ya. Dan anak menjadi korban. Ya, kekejaman. Ini KDRT juga ya. Ada KDRT juga, ada kasus perselingkuhan juga. Dan mengakibatkan Mas Ian ujung-ujungnya jadi jual musuh ya. Iya, nekat karena sakit melakukan hati. pesugihan, jual musuh. Jual musuh. Istrinya ini yang mau ditumbalkan. Istri dan selingkuhannya. Saking keselnya ya. Saking sampai sekarang pun masih. Oke, luar biasa ya. Tahun 2019. Ya, awal mula di situ. Baik, sobat yang ada di Brunei, di Malaysia, di Taiwan, seluruh dunia lah ya yang nonton Malam Mencekam, terima kasih atas dukungannya kepada kami. Mudah-mudahan
kisah-kisah dari Malam Mencekam membawa kebaikan untuk kita semua. Dan yang di tanah air mudah-mudahan sehat selalu ya. Juga sobat yang berprofesi sebagai penjahit nih, saya harus salam-salam dulu. Banyak penonton yang sambil menjahit nonton Malam Mencekam. Jadi jangan tidur sambil nonton Malam Mencekam ya. Iya. Hati-hati menjahit, nanti tangannya kejahit lagi ya. Sehat selalu ya. Dan yang mau jadi narsum silakan hubungi admin. Dan jangan lupa follow akun Malam Mencekam. Baik, saatnya kita nonton kisah dari Mas Ian. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Untuk sobat semua, ini dia Mas Ian. Awal kejadiannya itu tahun 2019 Mang E. Itu dimana saya itu dari kantor tuh ada acara akhir tahun. Jadi acara gathering khusus untuk karyawan. Saat itu tujuannya ke daerah Jawa Timur Mang E. Nah selama perjalanan tuh saya tuh sudah mulai merasakan gak enak. Pikiran saya nggak tenang. Terus sampai di Jawa Timur, saya selama acara itu saya tidak mengikuti acara itu dengan tidak menikmati lah Mang E. Saya tidak menikmati karena perasaan itu masih kayak gimana ya, deg-degan. Kenapa kok saya fokusnya ke rumah? Saya bolak-balik telepon ke istri, kadang nggak diangkat, susah. Berkali-kali akhirnya saya coba diangkat juga Mang E. Katanya istri ngabarin di sini anak lagi sakit. Kenapa nggak diangkat-angkat? Saya bilang gitu. Saya emang ada di Jawa Timur, cuma perasaan saya kok nggak enak. Ada apa di rumah? Kalau anak sakit sudah dibawa ke dokter belum? Saya bilang itu Mang E. Udah bilangnya gitu. Katanya sakit apa? Panas. Udah mungkin berapa hari lagi saya baru pulang dari acara gathering. Saya bilang itu Mang E. Terus akhirnya setelah selesai acara gathering, kami itu menggunakan mobil fasilitas dari kantor lah. Kebetulan pas pulangnya itu lewat kampung halaman saya Mang E. Saya minta izin ke teman-teman kalau saya minta diturunkan di kampung halaman saya. Setelah nyampe kampung halaman saya turun, lalu saya pulang. Itu menjelang subuh dan perasaan itu semakin gak enak. Ada apa ini sebenarnya, ada apa gitu. Nah, saya pulang, saya ngobrol sama istri sebentar, terus saya lihat kondisi anak. Karena kan saya dikabarin anak sakit Bang E. Saya pegang, ya panas banget Bang E. Kondisi anak panas. Saya bilang, obatnya mana? Ini. Udah dikasih obat baru, ya udah. Akhirnya saya kompres tuh anak tuh Mang E. Karena kan saya sebagai bapaknya juga punya perasaan sayang. Yang saya rasakan lagi itu tuh panasnya panas banget. Bebek saya yang sakit Mang E. Umur berapa? 10 tahunan. Itu anak saya yang pertama yang sakit tuh Mang E. Setelah itu saya rawat, saya kompres. Pagi-pagi bener saya ke kamar mandi, mau mandi ceritanya Mang E. Nah gelagat istri ini udah gak bener nih Mang E. Kayak buru-buru. Terus pamit, "Pak, mau pergi dulu." "Mau kemana?" "Kan saya baru datang. Anak juga lagi sakit," saya bilang gitu Mang E. "Udah ada janjian sama teman. Udahlah di cancel dulu," saya bilang gitu Mang E. "Kondisi anak kan lagi sakit, tolong ngertiin dulu." Akhirnya saya mandi. Setelah saya mandi istri udah nggak ada Mang E. Ya udahlah. Akhirnya saya urus anak juga tuh sendirian. Saya kompres, kasih obat, saya suapin makan. Siang harinya tuh anak tuh cerita ke saya Mang E. Ya sebut aja nama anak saya tuh Andi. Andi mau cerita, tapi papa jangan marah. Kenapa? Gini, sebenarnya kalau waktu papa kerja di Jakarta, ada laki-laki tuh yang sering datang ke rumah Pak. Saya kaget Mang E. Maksudnya gimana? Ya mama tuh sering nemuin laki-laki itu datang ke rumah dan nginep Pak. Saya langsung kaget Mang. Otomatis saya kan marah. Kok bisa?
Kamu nggak bohong, saya bilang gitu. Kamu jangan ngada-ngada cerita, jangan ngarang-ngarang, saya bilang gitu, Mang. Enggak, Pak. Udah gitu, saya telepon tuh istri. Nggak diangkat. Nggak dijawab, nggak diangkat. Saya WA, kamu ada di mana? Telepon nggak diangkat. Udah akhirnya saya berusaha nyari-nyari sesuatu lah. Bener nggak omongan anak nih? Tanpa sengaja saya menemukan bukti, Mang. Saya lihat itu pas ngebuka lemari baju saya. Saya mau gantiin baju anak saya. Ceritanya tuh. Saya menemukan surat bukti nikah siri, Mang. Nikah. Nikah siri, Mang, atas nama istri saya dan selingkuhannya. Waktu itu ekonomi seperti apa, Mas Ian? Alhamdulillah, Mang. Kalau dalam nafkah saya untuk uang gaji bulanan Cukup ya? cukup, karena ATM gaji itu saya pegang, saya serahkan ke istri, dan tiap minggu pun saya kirim juga. Bahkan duit tabungan juga saya pasrahkan ke istri. Seperti itu, Mang. Insya Allah kalau dari ekonomi sih aman, Mang. Nah, setelah saya menemukan bukti itu, saya telepon ibu mertua, ibunya istri ini. Bu, maaf, ibu bisa datang nggak ke tempat saya? Ada yang mau saya obrolkan tentang anak ibu. Terus kata ibu mertua, ya nanti ibu datang. Nggak lama setelah itu ibu mertua saya datang, Mang. Saya ceritakan semua tentang perselingkuhan istri saya itu, tentang cerita anak saya, dan saya tunjukkan buktinya. Bukti surat pernyataan nikah siri atas nama istri saya, yaitu anaknya ibu itu. Saya kalau masih kesel saya, Mang, kalau membayangin cerita itu. Terus ibunya nangis. Itu tuh nangis, Mang. Gak menyangka kalau anaknya bakal begitu. Soalnya ibu tuh selalu taunya anaknya baik. Udah akhirnya saya telepon tuh istri. Sehari nggak diangkat, 2 hari 3 hari nggak diangkat. Hari keempat itu saya telepon, saya kirimin bukti surat pernyataan nikah siri itu, Mang. Baru dia balas, oke saya pulang, saya mau ketemuan tapi di tempatnya ibu. Oke, saya bilang itu, kita ketemuan di tempatnya ibu aja. Akhirnya saya ke tempat ibu, nggak lama istri saya datang juga. Datang tuh raut wajahnya tuh kayak ketakutan, kayak ketahuan lah kedoknya, Mang. Saya satu juga udah kesel, Mang. Pengen saya ceraikan lah gitu. Saya karena ya laki-laki lah, siapa yang mau juga diselingkuhin semua orang ya, Mang, nggak mau kan. Akhirnya istri saya datang, dia ngerayu saya, berusaha untuk minta maaf, sampai nangis-nangis, bahkan sampai sujud di kaki saya, Mang. Saya nggak mau pisah, Mas, demi anak kita, Mas. Istri ngomong begitu, akhirnya luluh juga nih perasaan saya, Mang. Iya, saya mikir untuk anak. Udah akhirnya saya pertimbangkan, saya pikir-pikir, saya terima kamu udah. Saya akan terima kamu lagi demi anak-anak, tapi kamu harus nurut saya. Kamu akan saya bawa ke Jakarta. Saya nggak mau ceritanya LDR-an lah, Mang. Karena posisi istri di kampung sama anak, saya kerja di Jakarta, jadi kurang pengawasan, pikir saya gitu. Akhirnya saya ajak hijrah tuh anak istri ke Jakarta. Saya bawa ke Jakarta 2020. Tuh awalnya biasa, Mang. Setelah saya bawa, awalnya biasa di Jakarta, normal. Tapi berapa bulan kemudian mulai lagi kelakuan istri saya berubah, Mang. Kumat. Dan saya merasakan perasaan gak enak lagi, Mang. Ini ada apa lagi ini? Saya tanya ke istri, kamu gak aneh-aneh kan? Gak macem-macem kan? Soalnya saya merasakan gak enak. Ya kamu tahu sendiri namanya suami istri kan pasti ada ikatan batin, Mang. Iya kan? Pasti itu otomatis tuh. Saya bilang, kamu jangan selingkuh lagi. Kamu udah saya kasih kesempatan. Dan kamu udah janji sama saya. Enggak. Nah suatu saat dia pergi, Mang. Dia pergi gak pulang-pulang tuh. Akhirnya kan saya yang di rumah nih sama anak-anak nih, merasa bingung. Akhirnya saya sama anak-anak, udah yuk kita cari mama. Siapa tahu nanti mama ketemu lagi di jalan pas mau pulang. Akhirnya saya ngajak anak-anak tuh, Mang. Saya nyari di jalan. Nah saya keluar di jalan tuh saya melihat istri saya, Mang.
sedang berboncengan dengan laki-laki. Terus anak saya yang besarnya cerita, itu Pak, laki-laki itu yang sering nemuin mama. Yang saya lihat di surat pernyataan itu, ya sebut aja namanya Budi. Saya kesel Mang Dia ngeliat saya berusaha untuk papasan Mang Mau saya pegang tuh orangnya tuh, dia kabur. Yang dia pakai kan motor saya. Itu saya dibonceng. Karena saya saat itu sambil gendong anak, jadi saya nggak bisa nangkap laki-laki itu. Jadi kabur Mang Kabur, dan saat itu nggak pernah pulang istri. Kan saya sambil di rumah kan kerja tuh pagi Mang pulang sore. Jadi kalau di rumah tuh hanya ada anak 3 aja. Saya anak 3 Mang Ya karena istri kan tahu jadwal kerja saya kan. Istri diam-diam tuh ngambil barang-barang semua Mang Semua diambil. Terakhir yang dibawa itu sama istri itu motor, kendaraan. Pokoknya semua habis Mang Saya saat itu lagi ada keperluan, saya ngajak anak-anak keluar Mang Saya balik ke rumah tuh udah kosong. Gak ada apa-apa. Oh, jadi nggak ada orang sama sekali? Gak ada. Barang juga kosong Mang Saya hanya disisain tuh sabun. Termasuk beras aja tuh gak ada Mang Saya lihat cari ATM, gak ada. ATM tabungan gak ada, berarti udah dibawa dia. Ya udahlah, saya kira pasrah aja Mang Saya sakit hati. Pasti ini pikiran saya nih, nemuin si Budi lagi. Balik ke tempatnya si Budi. Saya kesel saat itu. Karena ada anak-anak, saya berusaha sabar Mang Pokoknya setelah berapa hari istri kabur nih Mang saya ini mengalami kejadian aneh Mang Suatu saat tuh saya sama anak-anak sudah pada tidur. Nah itu kok tiba-tiba badan saya nggak enak Mang Terus tuh ada gangguan juga. Jadi kayak ada yang lempar batu Mang di rumah tuh. Ini ada apa? Malam-malam kok ada yang lempar batu, keras suaranya Mang Terus saya dengar suara kayak semacam burung lah. Apalah yang pokoknya saya ngerasa nggak enak Mang Terus saya sakit Mang Nah setelah itu saya merasakan sakit. Kejadiannya tuh keanehannya setelah ada kiriman itu saya ngerasain kadang badan saya pokoknya nggak enak banget Mang. Saya kadang lagi duduk begini sering keluar darah. Saya kayak seperti dibuat lumpuh. Sakit banget ya. Nah rupanya kejadian itu saya alami berhari-hari. Dan ada teman saya memperhatikan saya. Ternyata dia merhatikan saya kok kondisi saya berubah kayak orang sakit. Nah sebut aja teman saya itu Yadi. Nah Yadi ini bilang, kok kamu kayaknya kondisinya nggak enak. Ada apa? Ada saya cerita ke dia, ke Yadi tersebut. Nggak tahu ini tiap malam itu kok saya mengalami gangguan. Kayak rumah dilempar, suara-suara burung. Tapi setelah kejadian itu ada gangguan itu saya sakit. Saya bilang gitu, saya cerita gitu ke Yadi tuh. Akhirnya Yadi menyarankan ke saya, kayaknya kamu harus berobat deh. Maksudnya berobat gimana? Ke medis saya udah, saya bilang gitu. Dan menurut medis oke-oke aja, nggak ada masalah. Enggak, ini berobatnya bukan medis. Akhirnya saya dibawa ke Bogor, pengobatan di pesantren. Nanti kamu saya bawa ke Bogor ya, kata Yadi tuh, untuk pengobatan kamu. Akhirnya saya dibawa ke Bogor tuh Mang Saya nemuin kiai. Nah saya nyampe di sana ngobrol-ngobrol kita sama Pak Kiai tersebut. Terus saya cerita tentang latar belakang keluarga saya dan istri saya. Terus sama Pak Kiai itu tunggu sebentar ya. Terus akhirnya saya tunggu Pak Kiai masuk ke dalam kan. Setelah agak lama saya tunggu, Pak Kiai keluar Mang. Keluar membawa botol. Sarannya Pak Kiai, ini botol kamu bawa. Kamu pakai untuk mandi, bisa juga untuk minum. Kamu tahu kenapa penyebabnya? Pak Kiai tersebut bicara kan. Katanya istri kamu tuh dipelet. Direbut sama laki-laki tersebut. Laki-laki itu memang jahat, suka merebut orang. Begitu selain itu laki-laki selain merebut istri orang, suaminya akan dibikin lumpuh. Persis seperti yang saya alami. Foto kamu itu dipendam di kuburan. Makanya kamu ngalamin sakit seperti itu kata. Saya kaget. Terus gimana Pak Kiai?
Udah, ini air kamu bawa, kamu baca, saya dikasih doa sama Pak Kiai. Setelah itu saya pulang diantar teman saya Yadi. Nah setelah dari Pak Kiai saya amalkan tuh Mang, apa yang kata Pak Kiai itu sebut umumkan kan. Saya mandi pakai air itu, dari air minum itu saya pakai minum juga, saya baca doanya juga yang dikasih Pak Kiai. Ya ada perubahan lah, lumayan. Tapi ya belum sepenuhnya fit karena kondisi saya lemas. Nah ada teman saya satu lagi, ini teman kerja juga, kebetulan satu tim sama saya. Dia perhatiin lagi, kamu kayaknya kok kerja kurang lesu, bilangnya gitu. Kayaknya kamu perlu pengobatan nih. Kamu mau nggak saya ajak ritual? Ritual apa Bang? Saya bilang gitu. Sebut saja namanya Niko. Nah teman saya itu Niko tuh bilang, kamu akan saya ajak ke Sukabumi. Saya ada tempat. Kamu masih sakit hati nggak ke istri kamu? Kata teman saya itu. Ya pasti Bang. Sampai sekarang saya dendam, saya bilang gitu. Saya pengen istri saya itu mati. Bahkan sama selingkuhannya Mang. Sakit hati saya. Orang mana sih yang mau diselingkuhin? Gak ada, sakit. Akhirnya udah, kalau kamu sakit hati, bener kamu bulat niat kamu, bukan setengah-setengah, kamu mau saya ajak nggak? Kemana? Ke suatu tempat. Saat itu teman saya menyebutkan Sukabumi. Kamu tapi harus menjalankan ritual. Saya kaget. Ritual? Saya belum pernah merasakan itu. Belum pernah melakukan itu. Dalam angan-angan saya itu, namanya ritual itu semacam semedi di suatu tempat terbuka yang angker Mang. Itu angan-angan saya, takut. Akhirnya dijelaskan sama teman saya, enggak, tenang aja, nanti kamu temuin dulu kuncennya. Saya kenal kuncennya. Akhirnya nantilah Bang, saya perlu waktu. Akhirnya saya pikir-pikir, terus juga setelah kerja juga kejadian saya kok makin dari fisik saya Bang, itu nggak ada gairah, lemas, lesu. Wah kayaknya saya nih benar-benar harus nih. Terus pikiran saya juga masih kebayang-bayang sama istri, sakit hatinya itu. Karena saya udah berusaha untuk setia, saya mencari nafkah untuk anak istri, tapi begini. Udah saya kasih kesempatan masih begini. Oh iya Mang, gini. Saya tuh ingat cerita anak saya. Jadi selama saya kerja di Jakarta, anak saya bertiga itu disuruh ngamen. Ngamen? Ngamen Mang. Umuran berapa aja? Anak saya yang paling bungsu itu mau menjelang usia 4 tahun. Yang nomor 2 menjelang 6 tahun. Nomor satunya itu menjelang 10 tahun. Sungguh terlalu ya. Iya, saya sakit hati. Kok bisa kamu disuruh ngamen, saya bilang gitu. Sedangkan kamu tahu, papa nih uang gaji nih di mama. Udah di mama semua, bahkan uang tabungan. Jadi udah aman kamu makan. Ngapain kamu disuruh ngamen? Iya Pak, Andi nggak bohong katanya gitu Mang. Saya kan kaget Mang. Jadi ini kan sudah pisah ya? Saat itu istri kabur kan? Ya sudah kabur. Kabur Mang. Masih dikirimin uang? ATM dibawa Mang. Nggak diblok ya? Enggak, saya nggak kepikiran. Saya sakit saking pusingnya saat itu. ATM-nya nggak diblokir? Sampai saya sempat lupa. Akhirnya itu dari teman-teman saya juga nyariin, udah diblok aja. Tapi percuma saya blok juga Mang. Soalnya anak saya juga ngomong, percuma Pak katanya. Mama tuh sering ngajak laki-laki itu jalan-jalan kemana. Dia pakai uang dari mama sendiri. Bahkan nih laki-laki itu sering dikasih rokok, dijatah lah Mang. Itu kata anak saya. Soalnya anak saya yang gede kan udah bisa cerita lah, udah menjelang 10 tahun kan Mang. Ya sayangnya nggak diblokir ya kartunya ya. Sempet awalnya enggak. Saya sayangkan di situ Mang. Karena saya kan masih kalut lah saat itu. Terus anak saya juga cerita, Pak, selain disuruh ngamen, kalau mama marah tuh kejam Pak. Kamu jangan nambah-nambah cerita, ada apa kamu sebenarnya? Ada apa lagi selama papa kerja di Jakarta nih? Kok kejadiannya seperti ini? Ya gini Pak katanya. Kalau mama marah itu nggak segan-segan main tangan. Saat itu ada adiknya yang usia menjelang 4 tahun nih Mang. Nggak sengaja menumpahkan minyak Mang. Ibunya marah ngambil pisau.
kaki anak saya yang bungsu itu disayat, Mang. Saya lihat buktinya masih ada luka sayatan, 2 di kanan, 2 di kiri. Bahkan anak saya yang gede juga cerita, "Pak, ini coba lihat punggungnya, punggung Andi," anak saya. Saya lihat, "Kenapa? Kok banyak kayak bekas luka, Mang? Ini bekas apa ini kok?" Ya itu, Andi tuh sering ditusuk. Pernah satu tuh Dede tuh yang numpain minyak, Andi yang kayak nge-backup tuh, Mang, nutupin pakai badannya kakaknya. Jadi kakaknya itu yang jadi tameng. Satu saya tambah marah aja, Mang, sama istri tuh. Kok tega ya, saya bilang gitu. Nah gitu, Mang, menurut cerita anak saya tuh. Saya tambah kesal, sakit hati terus. Pokoknya pikiran saya tuh, ini orang harus mati, baik selingkuhannya atau istri saya. Pokoknya udah pikiran cuma itu satu itu aja, Mang. Malam mencekam. Dari tadi saya perhatikan nih bantal bagus. Kayaknya enak juga dibawa tidur nih, nyaman. Pulang dari sini saya mau beli di Malam Mencekam Store. Akhirnya saya ikutin saran teman saya itu, Niko tuh, yang menyarankan untuk ritual. Karena sakit hati saya telepon, "Bang, bisa kesini nggak? Saya mau ngobrol ke rumah." Udah, oke, ke rumah, kata Bang Niko tuh. Saya setuju, Bang. Setelah Bang Niko datang tuh ke rumah teman, saya setuju. Setuju apa? Kapan berangkat ke Sukabumi, saya bilang gitu. Saya siap menjalankan ritual. Meskipun saya juga takut, Mang. Ternyata udah, kata teman saya, udah tenang aja. Saya kenal sama kuncennya. Kamu saya ajak ke Sukabumi. Nah untuk waktunya kita berangkat hari Minggu aja. Minggu kan kita libur. Oke, Bang. Tapi nanti selama saya ritual gimana anak-anak saya bilang gitu. Udah, nanti kamu selama ritual, anak-anak kamu saya ngurus. Akhirnya saya percaya sama teman saya kan. Saya berangkat ke Sukabumi, dibonceng sama teman saya itu. Nah, di sana juga dalam waktu perjalanan juga ada keanehan, Bang, yang saya rasakan tuh. Yang seharusnya perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi itu kan paling memakan waktu sekitar 3 jam. Atau ya paling lama 4 jam lah, Bang. Tapi ini kok kondisi jalan tuh kayak semacam diputar-putar. Sampai saya tuh kurang lebih nyampe Sukabumi itu 12 jam. Entah itu bannya bocor, entah itu ada kejadian kecelakaan, akhirnya perjalanan itu diputar-putar, Mang. Akhirnya saya capek banget tuh. Akhirnya nyampe Sukabumi, mau masuk ke rumah kuncen itu, udah mendekati rumah kuncen itu. Nah sebelum mendekati rumah kuncen itu saya merasakan keanehan lagi. Karena tempatnya itu kayak pelosok, Mang, naik turun gunung. Nah di situ saya melihat sosok putih, ketawa. Waduh, kuntilanak. Saya dari suaranya saya merinding, Mang. Udahlah, kata, udah jangan didengar. Kita kan tujuannya mau ke Bunda, kata teman saya gitu. Udah akhirnya melewati hutan-hutan gitu, hutan-hutan itu, Mang, kayak semacam hutan bambu lah. Saya melihat sosok itu yang ketawa itu di hutan bambu gitu. Saya nyampe ke rumahnya Kuncen. Nah ternyata Kuncen tuh udah nunggu, Mang. Saya kaget. Kamu sini, kamu tujuannya ke sini kan? Loh, kok ada ibu-ibu udah berdiri di depan pintu manggil saya. Bener nggak manggil saya? Nah saya toleh-toleh, nggak ada orang. Oh berarti manggil saya. Saya temuin tuh. Iya, Bu, saya tahu tujuan kamu. Saya belum cerita, belum pernah ketemu, tapi Kuncen tersebut nyuruh saya masuk. Akhirnya saya sama teman saya masuk. Saya masuk ke rumah Kuncen. Terus kata Kuncennya cerita begini, kamu ini sakit hati, kamu ada keperluan kesini. Sekarang kamu benar nggak niat? Saya sakit hati sama istri saya. 2 kali saya diselingkuhin, ditinggal kabur sama istri, anak saya juga disiksa. Saya niat, Bun. Di sini kamu bisa jual musuh. Di sini namanya ritualnya jual musuh. Jadi yang saya korbankan itu istri saya sama selingkuhannya. Yang dianggap musuh ya? Ya,
itu musuh saya karena saya sakit hati, Mang. Begitu saya kan sebelumnya dibilangin sama si teman saya itu Niko tuh, oh iya suruh bawa foto katanya, foto sama nanti dituliskan nama istri saya sama selingkuhannya nama si Budi. Ya, saya serahkan tuh fotonya ke Bunda, medianya ini foto, terus juga nanti syaratnya juga ada, saya akan suruh bayar uang mahar lah, Mang. Untuk mahar, untuk umbe rampe lah, sesajen. Akhirnya saya setujui, saya sepakati, saya bayar mahar tersebut kurang lebih ya angka 3 juta. Saya bayar semua, terus Bunda cerita, nanti tempat ritualnya ini di dalam rumah saya, tapi di kamar khusus, Mang. Saya agak ngerasa lega tuh, Mang. Leganya kenapa? Karena kan dalam benak saya yang belum pernah melakukan ritual tuh di tempat angker. Oh, dalam rumah masih aman, saya bilang gitu. Tapi nanti ini bukan sembarangan kamar, kata Bunda. Kamar khusus namanya. Seperti apa, Bun? Nanti kalau kamu siap, saya tunjukin kamarnya. Udah ya, ini ditunjukin tuh, Mang. Saya diperlihatkan kamarnya. Suasananya mencekam. Kamar itu serba hijau, Mang. Temboknya itu tertutup rapat oleh kain hijau semuanya. Semuanya rapat. Depannya itu ada sesajen. Sesajen apa, terus ada lukisan besar. Itu yang saya tahu itu lukisan Nyi Roro Kidul Kanjeng. Bahkan kasurnya itu saya lihat ada kasur, Mang. Ada kasur tapi ditutupin oleh kain putih. Seperti kain kafan. Kasurnya itu bukan spray, kafan, Mang. Terus saya udah lihat kok suasana gini, udahlah. Saya niat karena saya masih sakit hati, saya nggak setengah-setengah. Saya pengen laki-laki dan istri saya mati. Saya nekat, saya siap, Bun, saya jalanin. Kalau kamu siap, kamu udah lihat kamarnya, saya kasih tahu, saya arahin. Tata caranya kamu nggak boleh tidur, nggak boleh kabur, sama nggak boleh nyebutin asma Allah, Mang, dalam prosesi ritual tersebut. Siap Bun, saya bilang. Terus nanti saya kasih amalan mantra lah untuk pemanggil, bilangnya begitu ke bundanya. Tapi nanti kamu hafalin, soalnya nanti selama prosesi ini kamu dalam kamar, dalam keadaan lampu kamar mati, itu 3 pantangan itu kamu harus jalanin, harus hafal mantranya. Saya disarankan gitu sama Bunda. Dan selama proses itu kamu jalanin, urutin semua apa kata Bunda, tata caranya. Dan nanti itu Bunda sempat ngasih rambu-rambu. Kalau kita ngelakukan ritual tuh biasanya godaan dulu. Maksudnya, Bun, ya kamu ketemu makhluk halus atau apa, ya sempet takut saya, Mang. Tapi karena saya balik lagi, saya niat, sakit, Mang. Dalam pikiran saya, lebih baik saya yang mati daripada anak saya yang kesiksa. Dan saya pengen istri saya juga ngerasain sakitnya mati, saya bilang gitu, Mang. Saya bilang, saya niat, Bun, udah, saya nggak pikir macam-macam, saya niat. Udah, kamu kalau gini, kamu bacain dulu nih mantranya, apalin dulu. Terus saya diarahkan ke Bunda. Nah, di belakang tuh ada kamar khusus untuk penginapan, untuk pasien. Jadi ada beberapa pasien juga di belakang tuh, Mang. Nah, akhirnya saya diarahkan, saya suruh istirahat dulu di kamar tamu itulah ibaratnya. Nah, kata Bunda, nanti mulai ritual tuh jam 11 malam, Mang. Dan yang masuk tuh sendiri-sendiri. Ingat pantangannya, terus dihafalin. Akhirnya saya hafalin tuh, Mang. Menjelang jam 11 malam, saya dipanggil Bunda ke depan. Kamu siap nggak? Soalnya kamar ritual khusus kan di depan tuh, Mang. Siap, Bun, kamu udah hafal? Udah. Ini bentar lagi jam 11. Kamu yang masuk duluan. Saya melakukan ritual pertama. Akhirnya saya masuk, pertama diantarin oleh Bunda masuk ke dalam kamar itu. Saat itu posisi lampu masih nyala. Bunda ya semacam kayak baca-baca pembukanya lah, Mang. Kayak manggil ini, penunggu ini, ditangin semua. Seingat saya, yang saya dengar seperti itu. Setelah selesai Bunda baca-baca, Bunda keluar.
bilang ke saya, matiin lampunya, nyalain dupanya. Ingat 3 pantangan itu. Akhirnya setelah Bunda keluar, lampu saya matiin, saya nyalain dupa. Saya dengar suara pintu tuh dikunci ternyata di luar sama Bunda tuh. Waduh, dikunci. Mungkin biar saya nggak lari, katanya Bunda menginginkan saya berhasil juga. Memang saya nekat. Saya sendirian dalam kamar, lampu saya matiin. Awalnya biasa mang, kamar, yang saya rasain kamar. Saya fokus, konsentrasi, saya baca-baca itu, yang dikasih Bunda itu amalan tuh. Saya merasakan ada keanehan, Mang. Saya merasakan kok ini kamar tertutup, tapi kok saya merasakan ada angin yang berhembus tuh, Bang. Saat itu posisi saya kayak semacam semedi lah, begini, Mang. Saya buka mata, kok saya bukan berada di kamar, Mang. Saya ada di suatu tempat terbuka, di hutan. Nah, disitu saya merinding. Soalnya setelah saya buka mata di hutan itu, saya mulai melihat banyak-banyak penampakan. Lewat gini. Saya takut saat itu. Cuma saya ingat niat saya. Nah, yang saya lihat itu saya hanya fokus ada satu yang saya paling takutkan tuh. Saya melihat wanita, Mang. Kuntilanak, tapi wajahnya itu menyeramkan. Iya ya, saya niat nih kayak gini karena sakit hati. Saya harus kuat, saya harus bisa, saya bilang gitu. Saya harus melawan rasa takut saya. Akhirnya berhasil. Menjelang subuh, kan biasanya ada waktu ngaji sebelum subuh tuh. Saya berhasil, saya keluar kamar, saya nyalain lampu, saya ceritakan ke Bunda. Nah, selama prosesi ritual itu, Bunda tuh selalu mendampingi. Tapi posisi Bunda itu di luar kamar khusus. Saya ceritakan ke Bunda, Bun, tadi yang saya alami begini-begini. Saya menemui makhluk perempuan, ya kuntilanak, tapi wajahnya menyeramkan, Bun. Banyak sih sebetulnya yang lewat gini, tapi yang saya paling takutkan ya kuntilanak. Terus kata Bunda, berarti kamu sudah diterima, kamu sudah masuk cobaan itu. Nah gitu akhirnya, udah kamu istirahat dulu. Nah berapa hari itu kan diseling sama pasien yang lain, Mang. Hari ketiga tuh saya suruh melakukan ritual yang kedua. Saya masuk lagi, dipanggil sama Bunda, kamu ritual lagi, kamu harus siapin lagi. Ini nanti bahkan ada cobaan lagi, kalau kamu harus kuat, kamu harus niat. Pokoknya apapun itu kamu harus niat, kata Bunda. Ya Bun, saya niat. Kamu niatnya apa? Saya pengen istri saya mati. Saya pikiran gitu, Bang. Sakit. Akhirnya saya masuk kamar itu, kamar khusus. Saya melakukan ritual yang kedua. Nah itu keanehannya sama, Bang. Saya merasakan suasana terbuka dan di hutan. Tapi yang paling saya takutkan itu sebelah saya ada yang sender, Bang. Saya ingat sebelah saya kanan saya ada yang nyender. Karena apa? Posisi saya itu berat. Saya noleh, pocong. Langsung merinding saya. Pocong sambil ngeliatin saya gitu, Bang. Saya kuat, saya nggak baca lafaz Allah, saya amalkan mantra yang dari Bunda itu. Udah saya jalanin, saya berhasil, mau menjelang subuh saya udah selesai. Saya cerita kalau ada kamar khusus itu, saya cerita ke Bunda. Bun, tadi lebih mengerikan lagi. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu alamin? Kata Bunda. Badan saya disenderin pocong, Bun. Terus kamu baca lafaz Allah? Enggak, Bun. Saya baca amalan yang dari Bunda. Udah mulai ada pencerahan lah, kata Bunda. Karena sosok itu udah mendekat ke saya, gangguan itu. Nanti kamu melakukan ritual lagi. Pokoknya kamu harus niat. Ingat tujuan kamu. Oke, Bun, saya bilang gitu. Akhirnya saya melakukan ritual ketiga. Saya berada di hutan, menyeramkan. Bahkan ini lebih mencekam, Mang. Yang saya rasakan tuh makin banyak sosok-sosok itu, macam-macam pokoknya, Mang. Makin banyak, saya takut. Tapi saya niat. Nah yang saya bikin kaget, saya takut itu muncul mendadak
ada sosok tinggi besar di hadapan saya. Saya tahu tinggi besar kenapa? Saya melihat kakinya aja itu udah besar tinggi. Saya nggak berani lihat ke atas. Berarti sosok itu udah tinggi besar. Saya kuatin, saya baca mantra yang dari Bunda, bacaan itu saya baca. Ya pokoknya banyak lah makhluk-makhluk itu. Tapi yang saya takutkan itu yang makhluk itu. Kaki aja sudah sebesar itu, setinggi itu, Mang. Saya niat, udah saya harus berhasil. Itu tekad saya. Saya harus menjaga 3 pantangan jangan sampai dilanggar. Yang saya baca hanya materi dari Bunda. Akhirnya menjelang subuh saya berhasil, saya keluar kamar, saya nemuin Bunda, saya ceritakan pengalaman saya. Bun, yang ketiga ini lebih menakutkan karena sosoknya ini persis depan mata dan lebih besar, Bun. Saya nggak berani lihat ke atas, bahkan saya nggak berani. Terus kata Bunda, yaudah, berarti kamu udah mulai ada tanda-tanda, katanya Bunda tuh. Nanti kamu jalanin ritual keempat. Terus saya juga kan selama di sana tuh saya juga masih komunikasi sama teman saya itu, namanya Niko itu. Karena kan dia yang bawa saya ke tempat ritual, Mang. Saya ceritakan juga ke Niko, Bang, gimana anak-anak saya? Anak-anak kamu aman? Kamu kangen gak sama anak kamu? Iya kangen. Kalau kamu kangen, saya bisa nganterin anak kamu ke Sukabumi. Tapi kamu harus fokus ritualnya. Ya gak apa Bang, biar saya gak kepikiran anak juga sama ritual kan. Gak kepikiran. Namanya rasa kangen ke anak kan pasti, Mang. Jadi saya minta tolong ke teman saya itu. Akhirnya sama teman saya itu dibawa anak saya ke Sukabumi. Dibawa, saya seneng karena kan ketemu sama anak-anak kan. Udah ketemu, saya cerita ke anak-anak. Anak-anak cerita, Papa ngapain di sini? Karena saya nggak enak sama anak-anak kan kalau saya bilang, Papa di sini JM jual mama kamu. Saya nggak enak, Mang. Saya bohong sama anak saya. Papa di sini pengobatan, Nak. Kamu kan tahu, Papa sakit, sering sakit di rumah. Iya. Oh berarti Papa pengobatan? Iya. Akhirnya saya jelasin gitu, anak saya percaya. Terus saya juga udah permisi sama Bunda udah, anak kamu tidur di kamar tamu aja, sama di belakang. Nah itu semalamnya itu saya disuruh masuk untuk ritual yang keempat, Mang, sama Bunda tuh. Sebelum jam 11 saya dipanggil sama Bunda, gimana anak-anak kamu? Ada di belakang, Bun. Ini kamu masuk lagi yang ritual lagi. Ya siap, soalnya Bunda juga bisa merasakan namanya kuncen kan, Mang. Udah akhirnya saya niat, Bun, saya nekat. Itu tujuan saya, biar istri saya tuh mati. Saya bilang gitu. Udah kamu masuk. Ini udah mendekati jam 11. Akhirnya saya siap-siap masuk ke kamar khusus tersebut. Saya masuk, saya nyalain dupa. Terus Bunda keluar. Setelah mendampingi kayak baca pembuka gitu, pemanggilan gitu, saya ditinggal sendirian dalam kamar itu. Nah saya melakukan ritual tuh hari ritual keempat. Itu saya merasakan keanehan. Saya duduk semedi, saya baca mantra. Aneh, Mang. Anehnya apa? Kok biasanya yang ada angin atau apa, ini kok nggak ada angin. Tapi kok suasananya kayak ada apa ya, suatu lautan tuh, Mang. Terus saya buka mata, ternyata saya bener ada di suatu lautan, di pinggir lautan. Nah di lautan itu ada tembok, kayak tembok kerajaan tuh. Nah di sana tuh saya melihat tuh tembok kerajaan tuh besar, tapi dalamnya itu serba kuning. Apa emas atau apa, saya pikir. Ini saya di mana? Saya nggak tahu. Lalu saya keliling aja tuh. Saya belum boleh masuk. Karena saya ngeliat ada gapura besar. Itu dalam keadaan tertutup. Saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya mondar-mandir aja di depan, Mang. Depan pagar itu, depan tembok aja. Udah gitu saya mondar-mandir menjelang subuh. Saya balik lagi. Saya cerita ke Bunda. Bun, ini saya merasakan keanehan. Bukan yang menyeramkan. Bukan seperti yang di hutan, yang seperti pertama-tama saya lakukan ritual pertama itu. Kamu ngeliat apa? Saya ngeliat tembok istana. Bagus, Bun. Suasananya tuh serba kuning. Wah berarti kamu ini sudah mulai mau dipanggil.
Bunda bilangnya gitu. Ya udah, nanti kamu siap harus ngelakuin ritual lagi. Nah akhirnya saya balik ke kamar tamu nih Mang. Itu kan saya melakukan ritual tuh sampai dari jam 11 malam sampai menjelang subuh ya Mang waktunya. Nah paginya itu ya pagi menjelang siang lah, anak saya cerita Mang. Di kamar tamu itu cerita, "Pak, tadi malam lagi papa di depan lagi pengobatan." Kan tahunya anak saya pengobatan Mang. "Di sini kok aneh ya," kata anak-anak saya. "Anehnya kenapa nak?" "Andi dengar suara kereta kuda dari atas genteng Mang. Terus ada ringkikan kuda." Terus sama anak saya yang nomor 2 juga, "Iya Pak, sama." Saya sampai merinding Mang. Kok bisa ya? Saya melakukan ritual tapi orang lain, anak saya juga ikut merasakan keanehannya tersebut Mang. Ya udahlah, saya cerita ke Bunda. Memang iya. Berarti kamu kan itu dijemput untuk mendekati ke istana itu Mang. Tapi kamu kan belum boleh masuk karena gerbangnya itu masih belum terbuka, kata Bunda gitu. Nanti kamu lakukan ritual lagi. Ya udah Bun, saya siap. Akhirnya saya melakukan ritual itu yang ke-5. Nah akhirnya saya melakukan ritual yang ke-5. Itu saya merasakan keanehan itu, gerbang tuh kebuka Mang. Saya masuk ke dalam tembok istana tuh. Saya melihat suasana ya kayak penduduk biasa, ada penduduknya juga. Saya kok merasakan keanehan, kok ini orangnya tuh beda dengan manusia Mang. Jadi orangnya serba dingin. Saya putar-putar aja di situ sekitar perumahan penduduknya itu. Cuma saya melihat ada istana megah di tengah-tengahnya itu. Akhirnya saya muter-muter dan saya menjelang subuh juga saya selesai melakukan ritual. Saya balik lagi ke kamar khusus dan saya ceritakan ke Bunda, "Bun, saya tadi kok disuruh masuk tapi belum ada siapa-siapa yang nemuin saya. Yang kamu lihat apa?" Saya ngeliat kayak kehidupan penduduknya lebih dingin, lebih gimana gitu. Ya bedalah dengan kehidupan manusia. Kalau manusia kan ada interaksi satu sama lain, ini beda. Mereka cenderung dingin, cuek. Tapi memang mereka aktivitas seperti biasa. Udah, kata Bunda, itu berarti kamu udah kamu jalanin aja apa yang kamu jadi niat kamu, kata Bunda tuh. Saya disuruh ritual lagi yang ke-6. Nah itu malam itu saya masuk jam 11 malam, saya ritual yang ke-6. Tapi sebelum saya masuk ke gerbang istana itu ada sosok Mang, perempuan cantik, kayak pakai kebaya serba hijau. Saya ingat serba hijau Mang. Kamu masuk, tapi kamu belum boleh masuk untuk ketemu sama Nyai. Bilangnya begitu Mang. Kamu saya antar aja. Saya ajak dulu keliling. Lalu saya diajak keliling. Sama di sekitar penduduk. Tapi saya belum boleh masuk ke dalam istana tersebut. Saya rasa saya tuh lama di sana tuh. Terus saya diantarin balik. Udah, kamu sekarang waktunya kamu pulang ke tempat kamu. Diantarin lagi keluar saya Bang. Saya diantar keluar. Saya cerita ke Bunda, Bun, tadi ada sosok perempuan serba hijau. Tapi kayaknya ini perempuan bukan perempuan sembarangan Bang. Soalnya cantik, pakai kebaya hijau kayak orang terhormat lah. Terus kata Bunda, itu kamu udah disambut kayak semacam dayangnya, katanya Bang. Kata Bunda gitu. Tapi kamu belum boleh masuk ke istana kan? Belum. Soalnya yang nemuin saya juga bilang begitu. Kamu belum boleh untuk menemuin Nyai. Saya hanya diajak muter-muter sekitar situ aja Pun. Berarti kamu belum waktunya. Nanti kamu lakukan ritual lagi, katanya. Udah, akhirnya saya selesai ritual yang ke-6. Saya ngelakukan ritual yang ke-7. Terus sebelumnya itu saya juga sempat cerita ke teman saya Niko. Saya kan selalu ngabarin Niko, Bang, perkembangannya gini-gini. Ya udah, kamu siapin.
Tapi kamu harus siap resikonya, kata teman segitu. Ini saya harus melakukan ritual yang ke-7. Saya ingat udah ke-7 kali saya bilang gitu. Berarti 7 hari ya? 7 kali. Jarak sehari-sehari. Kan saya diseling sama pasien lain. Jadi bisa 14 hari itu ya? Sekitar kurang lebih 2 minggu. Selang sehari? Ya, soalnya kan ada pasien lain juga yang melakukan ritual. Mungkin tujuannya beda. Kalau saya kan JM. Nah itu saya melakukan ritual yang ke-7. Itu setelah itu saya masuk ke dalam kamar khusus. Nah ritual ke-7 ini bagi saya menakutkan enggak, tapi kok rasa mencekam gitu Mang. Ini anak-anak masih di situ ya? Masih di kamar tamu. Masih di kamar tamu. Boleh ya? Boleh, memang khusus untuk kamar pasien. Kamar yang keluarganya yang nganterin, nungguin masih di situ. Dan anak-anak juga selalu cerita banyak aneh-anehan. Kejadian aneh, suara kuda, terutama suara kuda Mang. Kayak suara kuda jalan di atas genteng atau apa. Nah udah gitu saya melakukan ritual ke-7 nih Mang. Saya mau masuk ke gerbang, saya udah dijemput sama sosok kayaknya panglima. Soalnya perawakannya tinggi besar, prajurit, tapi panglimanya kayaknya. Kamu ikut saya, bilangnya gitu. Kamu ikut saya diajak masuk ke dalam istana. Nah saya masuk ke istana tuh, waduh bagus banget Mang. Saya baru kali itu ngelihat bangunan atau istana mewah pokoknya. Saya sangat diarahkan, kamu masuk ke ruangan itu. Nyai sudah nunggu. Lalu saya masuk ke ruangan tersebut. Saya masuk, saya nunggu, nggak lama datang sosok Mang. Perempuan cantik tapi bengis Mang. Wajahnya bengis, galak, bengis pokoknya. Saya sempat mundur tuh, kaget sosok itu. Kamu tahu siapa saya? Nggak tahu Nyai. Udah gitu, kamu datang ke sini, saya tahu tujuan kamu. Ini kan yang kamu mau. Saya ngeliat ada tumpukan uang Mang. Banyak. Saya pegang, bener uang, kerasa. Itu 12. Sosok tersebut bilang 12, dalam arti miliar. Soalnya tumpukannya itu kurang lebih ya 1 meter kali 1 meter, besar, banyak, nyata banget Mang. Saya megang tuh uang merah semua. Itu saya dibilangin namanya Nyai tersebut. Kamu saya tambahin. Tiba-tiba uang tuh tambah banyak lagi Mang. Ini 50. Tapi syaratnya saya minta anak kamu. Maksudnya gimana Nyai? Saya udah takut kan Mang. Kok bisa ke anak saya? Sedangkan tujuan saya kan untuk menjual istri saya sama si Budi selingkuhannya itu. Kenapa kok anak saya? Saya gak tergiur sama uang yang 50 itu Mang. Enggak. Karena kalau udah menyangkut anak, saya gak mau Mang. Tapi saya takut. Lalu saya mohon sama Nyai tersebut. Nyai, kalau diizinkan saya minta waktu untuk berpikir. Soalnya menyangkut anak. Akhirnya dikasih izin. Udah kamu saya kasih izin. Tapi nanti keputusannya kamu balik lagi ke sini. Saya dibilangin gitu sama Nyai tersebut. Akhirnya saya diantar keluar nih sama anak buahnya, prajuritnya. Diantar keluar dari istana tersebut, dari gerbang istana tersebut. Dan saya kembali ke kamar khusus Mang. Nah selama saya kembali ke kamar khusus tuh, Bunda tuh ternyata memang nungguin di luar kamar khusus tuh. Bunda nungguin, dan Bunda tahu saya sudah menemui sosok Nyai tersebut. Terus saya mohon ke Bunda, Bun, saya cerita ke Bunda, saya sudah ketemu sosok Nyai. Saya ceritakan gitu Mang. Dan saya sudah megang juga uangnya. Saya dikasih uang tuh 12M. Dan saya ditambahin uangnya. Dan itu tambah banyak. Saya megang juga Bun, memang banyak, 50. Terus gimana? Tapi ada penawaran Bun. Saya gak mau. Maksudnya gimana? Ya tolong bantu saya Bun. Saya ngeliat tuh Bunda kayak gimana gitu. Bantu gimana maksud kamu? Ya tolong bantu saya batalkan perjanjian ini. Aduh, Bundanya bilang gitu.
Tapi saya terus mohon. Saya ngeliat dari ekspresi bunda tuh kayak berat, Mang. Soalnya kan namanya sudah mau terikat perjanjian itu kan sama sosok yang gaib lah. Apalagi bunda kelihatan kayak takut, kayak berat hati gitu, Mang. Kayak gimana gitu. Akhirnya saya karena Bun, saya mohon Bun tolongin saya. Saya datang ke sini nih tujuannya kan untuk jual istri saya sama selingkuhannya. Saya nggak tergiur sama uang yang banyak itu, Bun. Kalau udah menyangkut anak saya rela mati asal anak saya nggak ada apa-apa. Tolong bantu saya, Bun. Akhirnya dengan terpaksa, Bunda juga ngikutin, mau menyetujui. Oke, nanti Bunda coba. Nanti Bunda yang masuk sendiri ke kamar khusus, kamu duduk di sini, di luar, di kamar khusus, Mang. Bunda masuk kamar khusus, saya duduk di luar, ada kursi di ruang tamu lah. Agak lama, tapi suasana tuh nggak enak, Bang. Dalam yang saya dengar tuh kayak suara orang memohon. Itu saya yakin tuh suara Bunda. Ada suara mohon, tolong. Nah itu di kamar khusus udah rame, Mang, kayak orang marah. Rame, ada suara tuk 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 gitu, kayak orang marah lah. Terus kayak orang teriak-teriak, nggak bisa. Yang saya dengar Bunda terus ngomong gitu, mohon batalin. Karena kan saya semoga bisa, saya bilang itu kan. Semoga berhasil. Agak lama Bunda keluar juga. Bunda keluar dari kamar khusus dengan saya lihat keringetan, berat, ketakutan. Emang berat sih, Mang. Karena apa ya, namanya perjanjian dengan makhluk kayak gitu, apalagi melakukan perjanjian dan dibatalin. Nah Bunda tuh seperti itu, ketakutan, keringatan. Tapi Bunda ngomong ke saya, udah, kamu aman. Nah di situ baru lega. Aman gimana, Bun? Kamu aman, perjanjiannya udah batal. Kamu tahu tadi dalam kamar itu kamu dengar suara rame-rame, ada suara orang marah. Iya saya dengar, Bun. Nyai marah karena kamu sudah melakukan perjanjian dan kamu membatalkan. Terus gimana, Bun? Udah, kamu aman. Ada efeknya nggak nanti, Bun, ke saya atau anak saya, terutama anak saya? Enggak, yang penting kamu udah pulang aja dari sini. Udah, kamu jangan datang lagi ke sini dan jangan pernah nginget tempat ini. Itu aja pesannya. Kamu udah gagal tuh ritual. Saya udah berusaha nolong kamu untuk membatalkan ritual kamu, perjanjian kamu. Akhirnya Bunda bilang gitu, saya ngerasa lega kan, Mang. Udah, untunglah anak saya nggak apa-apa. Saya itu mau subuh kan. Nah menjelang siang saya pulang. Saya pamit ke Bunda. Terus udah gitu ya saya pulang sama anak-anak saya juga. Saya balik ke Jakarta dulu. Di Jakarta saya balik kampung halaman. Dan saya udah melupakan tempat itu. Saya nggak mau. Saya melakukan ini dengan tujuan untuk istri saya. Tapi kalau hanya anak sampai diambil, saya nggak setuju. Saya nggak mau. Jadi istrinya aman, mantan istri? Masih ada kayaknya. Nggak kena gangguan apa-apa ya? Ya saya lost kontak. Setelah itu sama sekali nggak pernah kontak saya lagi? Saya nggak ingat lagi. Anak-anak nggak berusaha nemuin ibunya? Yang nomor 2 nggak, benci banget. Semuanya jadi nggak suka ya sama ibunya? Nggak suka. Anak-anak ini sekarang di Mas Ian semua ikut? Iya, ikut saya, Mang. Mereka aman ya sekarang ya? Alhamdulillah aman. Mas Ian sendiri sudah menikah? Belum. Saya lagi fokus untuk anak-anak dulu. Baik Sobat Malam Mencekam, akhir kisah yang sedih ya. Untung saja nggak berhasil pesugihannya ini. Iya, takut saya. Kalau anak yang diminta saya nggak mau, Mang. Ingin membahagiakan anak, malah anak yang diminta ya? Saya nggak mau. Oke. Jadi Sobat, ini kisahnya ada beberapa jenis nih ya. Dari mulai KDRT, pesugihan sampai juga santet ya. Iya. Ada 3 jenis nih. Iya. Luar biasa sekali. Mas Ian, mudah-mudahan Baik, sehat sama-sama. selalu ya. Keluarganya Sama-sama. juga tetap bersatu dengan anak-anaknya. Iya. Halo Sobat Malam Mencekam,
dimanapun kalian tengah berada malam ini. Semoga langkah sobat selalu dalam lindungan ilahi. 6 tahun sudah perjalanan ini menemani sunyi, menyusuri jejak kisah yang tak pernah berhenti. Dari malam yang dingin hingga fajar menyinari, kami mengejar cerita yang penuh dengan misteri. Berhari-hari menunggu, berbulan-bulan mencari, demi kesaksian yang layak kami abadikan di sini. Kalimantan menjadi saksi langkah yang kami tapaki. Pontianak, Balikpapan, Samarinda, hingga Tenggarong kami datangi. Bahkan Bali, Banyuwangi, dan Jawa Tengah turut kami singgahi. Sampai ke Tarautung, Sibolga, dan Indramayu, mengukir cerita di hati. Tak semua perjalanan dihiasi jalan yang mudah dilalui, tapi semua pengalaman tetap akan terukir dalam memori. Karena dari sanalah kisah paling jujur dapat kami temui dari para narasumber yang langsung terjun dan mengalami. Setiap cerita kami jaga dengan sepenuh hati, karena kepercayaan kalian adalah amanah yang kami miliki. Dan selama Nusantara masih menyimpan misteri, malam mencekam akan terus mengelilingi bumi pertiwi. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang ini. Hingga 6 tahun sudah, Sobat MM selalu menemani Mang Ei. Selama masih ada kisah yang pantas dibagikan di negeri ini, kami akan terus hadir, menemani malam-malam kalian sampai nanti. Karena malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam.